Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Tentunya masih bersama dengan saya Evelyn yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan di episode ke-6 kali ini kita akan membahas terkait rabies dalam rangka memperingati Hari Rabies Internasional. Nah tentunya di PKRS ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa karena sudah ahli dalam bidangnya. Beliau adalah Dr. Heri Sutanto, spesialis penyakit dalam dari instalasi Rawat Inap 1. Selamat datang Dr. Heri. Selamat pagi Mbak Evelyn, Ya, terima gimana kasih. Dok kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah, sehat ya Dok ya. Sehat, Kita sehat. kali ini akan membahas terkait rabies ya dokter ya. Terkait mungkin Sobat Sehat ini banyak yang belum mengetahui terkait rabies itu seperti apa sih gejalanya dan bisa ditularkan melalui apa saja gitu ya dokter ya. Ya. Nah, apalagi waktu itu pernah ada di Indonesia, daerah mana gitu ya dokter ya, saya lupa. Cuman sempat viral waktu itu ya. Di Indonesia ada yang terkena rabies pada saat itu, anak kecil gitu. Betul. Nah sebenarnya rabies itu awal mulanya dari mana sih dokter? Baik Mbak Evelyn, kalau mau menceritakan rabies ini sebenarnya hal yang banyak di lingkungan kita, sekitar kita tuh banyak sebenarnya. Tetapi tidak menjadi perhatian karena apa? Kasusnya tidak viral seperti yang Betul. tadi disampaikan. Belum KLB gitu Belum dokter ya, belum. Tahun 2023 ini kita mengalami KLB di 2 tempat sekaligus, satu provinsi dia, di NTT, Nusa Tenggara Timur, satu di Kabupaten Sika, satunya lagi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTS. Saya kebetulan dulu pernah dinas di Kabupaten Sika, jadi saya paham lingkungan di daerah sekitar sana, bahwa memang anjing itu ada dimiliki oleh hampir semua keluarga. Tetapi mereka dipelihara tanpa standar yang baik. Artinya apa? Makan, kesehatannya, vaksin tidak pernah dilaksanakan dan berkeliaran bebas. Nah, pada waktu KLB kemarin, kenapa kok sampai menjadi KLB? Karena digigit oleh anjing yang dipelihara sendiri. Siapa yang digigit? Anaknya. Kenapa anjing yang sudah dipelihara sekian lama kemudian menggigit empunya atau yang punya? Kan harusnya tidak ya, karena dia sudah jinak, sudah kenal sama tuannya. Betul, tuannya sudah kenal dia. Kenapa hal itu terjadi? Karena anjing tersebut ternyata terpapar virus, terutama dari genus Lisaya, yaitu virus rabies tadi. Anjing atau hewan piaraan lain, tidak selalu anjing. Bisa anjing, kucing, atau monyet. Ini bisa terpapar virus rabies. Dan anjing, kucing, atau monyet yang terpapar virus rabies ini akan mengalami perubahan perilaku pada awal-awal dia terpapar. Anjing ini bisa terpapar dari pertama kali dia terpapar. Entah karena dia bertengkar dengan anjing lain, gigitan dengan anjing lain, atau terpapar dari lingkungan yang tidak bersih, makanannya ngambil dari sampah, ngambil dari mana-mana, sehingga virus itu masuk ke tubuh anjing, dia menjadi agresif. Anjing yang biasanya jinak, penurut, agresif. 2-3 minggu anjing ini bisa sangat-sangat agresif dan bisa menggigit siapa aja yang di sekitarnya. Nah, orang yang terkena gigitan ini yang berpotensial tertular oleh virus rabies ini. Maka karena itu asalnya dari mana? Ya di lingkungan kita ada. Dari 38 provinsi di Indonesia, baru 12 provinsi yang dinyatakan bebas rabies. Artinya apa? Tiap tahun sebenarnya ada kasus. Dan jumlahnya kurang lebih 100 sampai 150 kasus. 2023 belum selesai ini sudah 58 kasus, di mana 2 kasus yang di Timur Tengah Selatan dan Sika itu menjadi viral karena korbannya anak kecil dan meninggal. Demikian, Mbak. Apa mungkin berarti tergantung daerahnya, dokter? Betul, budaya-budaya tertentu. Tergantung dari budaya setempat berarti ya, dokter ya. Betul. Berarti rabies ini bisa ditularkan memang melalui gigitan hewan ya, dokter ya. Nah, bagaimana dokter kita tahu kalau hewan tersebut itu terkena rabies? Karena kan pertama kita pasti melihat kok
si hewan ini berbeda dengan biasanya tingkah lakunya. Nah, kebetulan pada saat itu semisal kita belum sempat memberikan vaksin kepada hewan ini dan kita terkena gigitan hewan tersebut. Itu langkah pertama kita supaya kita tidak tertular dari virus rabies itu seperti apa, dokter? Baik. Kalau kita lihat luka oleh karena hewan itu tidak selalu karena gigitan. Kadang-kadang cakaran. Kalau Oke. kucing kan cakar ya sering Cakar ya. bisa ya, dokter Bisa. ya? Oh, Cakar, kemudian sering nggak kucing itu jilatin oleh tuannya, dijilatin? oh, Bisa. ya, betul, betul, Jadi betul. luka terbuka yang terjilat oleh air liurnya anjing, kucing, monyet itu bisa tertular juga. Oleh karena itu, apa yang terjadi jika ada luka? Yang pertama harus dibersihkan. Dengan apa? Air mengalir dan sabun. Oke, air mengalir dan Cukup. sabun. Karena apa? Komponen virus ini bagian luarnya lemak. Oh, gitu. Jadi kalau dia terpapar oleh sabun, dia rusak. Sehingga virusnya bisa mati. Penting sekali bahwa menjaga supaya apa? Supaya luka tadi jika terpapar oleh virus, virusnya tidak akan berkembang dan masuk. Oleh karena itu, pertama kali begitu ada luka, begitu ada paparan dengan air liur hewan, langsung dibersihkan dengan air mengalir kurang lebih 15 menit dan diberi sabun. Setelah itu baru diberi antiseptik untuk membunuh virusnya tadi. Ya, sehingga apa? Resiko tertularnya rendah. Setelah itu apa? Lapor ke tenaga kesehatan terdekat. Karena akan dinilai resiko, stratifikasi dari luka, kondisi pasien, kondisi hewan, itu pertimbangan. Apakah perlu ditindaklanjuti dengan pemberian obat? Sebenarnya bukan obat, dia itu antibodi. Vaksin yang akan merangsang antibodi alamiah kita dan antibodi yang sudah jadi pasif yang diberikan. Petugas kesehatan memiliki protokol di mana kalau resikonya tinggi, maka pasien tersebut dan hewan yang menggigit akan dilakukan observasi dan tindakan pemberian vaksin anti rabies ditambah dengan serum anti rabies pada hari pertama kejadian, disuntik. Supaya apa? Virus tadi tidak berkembang, tidak masuk ke dalam aliran darah, bahkan mencapai sistem saraf pusat. Karena apa? Jika virus tadi sudah mencapai sistem saraf pusat otak, sudah mencapai otak, angka kematiannya 100%. Jadi virus rabies ini angka kematiannya pasti 100%. Oleh karena itu apa yang dilakukan? Dicegah jangan sampai menjadi infeksi di sistem saraf pusat kita atau di otak. Oke, seperti itu ya, dokter ya. Jadi memang kita harus membersihkan luka terlebih dahulu gitu ya. Nah, bagaimana sih, Dok, caranya si virus dari rabies ini bisa berkembang di tubuh manusia? Ataukah memang seperti kita mungkin sudah punya penyakit bawaan atau penyakit turunan, itu jika tertular rabies langsung bisa jadi cepat kena gitu, dokter? Atau mungkin memang dari kita yang sehat-sehat aja nih, Dok, begitu kena langsung, oh bisa nih gitu. Ya, sayangnya memang tidak ada spesifikasi pasien tertentu yang bisa terkena. Oke. Selama dia terpapar dengan virus rabies, tergigit, lukanya dijilati oleh hewan yang mengandung virus rabies, maka potensial menjadi fatal itu sangat besar, sama besarnya. Tidak ada faktor komorbid dan lain-lainnya. Seringkali beberapa penyakit itu ada komorbid, diabetes, jantung, dan lainnya. Ini enggak. Manusia sehat pun, bahkan maaf, Bisa ya, anak dokter kecil ya? bisa dia. Oke. Nah, itu memang lumayan bahaya ya, dokter ya, karena kita tidak tahu nih, semisal ada kucing di jalanan, Betul. kita semisal melihat tanda-tanda klinis dari suatu hewan seperti monyet, anjing, terus kucing tadi ya, dokter ya, itu kita melihat mungkin dari tadi tingkah ya, dokter ya, tingkahnya yang seperti apa sih, dokter? Mungkin ada ciri-ciri buat khususnya gitu, Ya, supaya agresif. kita orang awam. Oh, Nomor satu, agresif. Oke. Jadi hewan-hewan ini cenderung agresif. Dia tidak mau dipegang, tidak mau didekati. Begitu merasa terancam, dia justru menyerang. Nah, ini harus hati-hati. Kalau seperti ini jangan dipaksakan untuk menangkap atau mendekati hewan-hewan tersebut. Pastikan bahwa kita punya pelindung atau pengaman yang sesuai untuk mengatasi hal tersebut. Kadang-kadang hewan yang sudah biasa kita rawat bertahun-tahun, biasa kita dalam satu rumah, terus kemudian tiba-tiba mulai, kalau anjing menggonggong terus ya, nggak ada apa-apa, menggonggong gitu. terus. Oke. Kemudian semua orang
walaupun sudah kenal tetap digonggongi terus. Nah, kita harus lebih hati-hati. Kita harus peka, Betul. pokoknya nggak yang seperti biasanya gitu Betul ya sekali. dokter ya. Kalau sudah mulai beda perilakunya, kok dia jadi sangat-sangat, kalau anak kecil kan rewel ya. Ini kan hewan piaraan. Nah, hewan piaraannya itu dia annoying, sering menggonggong. Kalau monyet dia sering menghancurkan barang-barang, lompat-lompat ke tempat yang lain. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa rabies ini seperti gangguan jiwa. Iya. Bahkan orang yang terkena, kalau sudah kena ke manusia, perilaku ini bisa tertular. Jadi orang tersebut juga, dokter, menjadi agresif, menjadi tidak rasional, takut air. Dia kena air dan lain-lainnya, didekati orang, tiba-tiba dia langsung seperti cemas, khawatir, agitasi. Itu hal-hal yang karena apa? Rangsang di otaknya sudah menimbulkan gejala-gejala yang tidak sama seperti otak normal. Jadi itu hal yang memang kelihatan secara umum pada waktu interaksi. Gitu. Jadi memang kalau ya hewan apapun memang lebih baik itu kita langsung cepat-cepat mandi atau membersihkannya gitu ya dokter ya. Karena kita tidak tahu, semisal kita suka kucing ya dokter ya, kan di jalanan banyak nih kalau di Kota Malang ya dokter ya. Banyak kucing, terus kita ngelus-ngelus, terus dijilat mungkin. Nah itu kita tidak tahu kan ini kucingnya tertular rabies atau enggak gitu ya. Mungkin berbeda dengan hewan peliharaan ya, mungkin bisa divaksinasi terlebih dahulu gitu ya dokter ya. Betul. Jadi kalau orang yang manusia nih dokter terkena rabies, tadi kan ada hidrofobia berarti ya? Betul. Itu apa memang hanya meminum air atau melihat air saja dia sudah takut? Atau semisal ini dokter, kita mandi, mereka merasakan kesakitan yang luar biasa atau bagaimana? Hanya melihat air aja mereka sudah takut. Jadi cahaya, air, itu akan membuat mereka iritatif, rewel. Jadi rangsang yang berlebih, silau, kemudian air, cipratan dan lain-lainnya itu membuat mereka takut. Itu yang sering terjadi pada orang-orang yang terpapar rabies. Dan kalau sudah seperti itu, Mbak, itu berarti sudah mencapai sistem saraf pusat, sudah mencapai otak. Potensial untuk meninggal itu tinggi sekali. Berarti bisa dibilang menuju fatal gitu, dokter? Ya, karena memang fatalitasnya 100%. Begitu dia terpapar, tidak dilakukan terapi tata laksana awal dengan baik. Kalau protokol awal dilakukan, dia terpapar, Mbak ya. Virusnya mungkin sudah masuk ke luka, tapi belum mencapai otak. Dengan adanya vaksin dan serum, maka antibodi tadi mengeblok supaya virus tadi nggak sampai mencapai ke otak. Dia bisa baik. Sebenarnya nggak ada obat, Mbak. Untuk gitu, rabies dokter. itu nggak ada obat. Nggak ada apa terapi-terapi apa buat antivirus menghilangkan? tidak ada. Wah, agak serem nih ya. Jadi benar. Jadi rabies ini kita bermainnya ke apa? Antibodi, daya tahan tubuh kita. Diberikan vaksin, dianggap dengan pemberian vaksin saat itu diberikan kurang dari 2 minggu dia sudah membentuk antibodinya. Tapi kan kalau kurang dari 2 minggu terlalu lama. Begitu lukanya beresiko, gigitannya berdarah, gigitannya dalam, anjingnya positif untuk rabies. Oleh karena itu langsung diberikan antibodi pasif. Jadi diberikan serum anti rabies. Ini yang kadang-kadang kita sulit stoknya. Kasusnya kan jarang, sehingga stok ini nggak bisa diperbanyak. Nggak bisa. Jadi tempat tertentu karena mobilitasnya. Stok ini ada di mana? Ada di mana? Oleh karena itu jejaring nasional itu penting sekali untuk mengevaluasi kesiagaan. Kesiagaan supaya apa? Supaya kalau ada kasus stok di mana segera teridentifikasi, kirim ke tempat yang membutuhkan stok serum. Jadi kalau misalnya sudah mencapai ke sistem saraf pusat, itu sudah hampir 100% mendekati kematian gitu ya dokter ya? Betul sekali. Mungkin seperti di daerah tertentu, misal di Bali itu kan di jalanan mungkin banyak anjingnya gitu ya dokter ya, atau di lingkungan Bromo gitu ya, di tempat-tempat tertentu memang ya kita harus lebih waspada kalau mau rekreasi ke sana gitu ya dokter ya. Sama di daerah Banyuwangi itu ada di Baluran tuh monyetnya banyak. Oh, monyetnya banyak. Banyak monyetnya di sana. Juga harus hati-hati. Yang agresif itu yang harus hati-hati kita. Kita harus benar-benar waspada. Di tempat-tempat tertentu, Bali, begitu ada viral kemarin, kasus kemarinnya viral itu, mereka melakukan vaksin pada hewan liar. Bagaimana caranya? Pakai senapan yang ada isi obatnya. Vaksinnya gitu. Jadi hewan-hewan itu kan susah ya kalau kita mau menjangkau, ya, mau menangkap berisiko tergigit, kalau dibiarkan nanti resiko kalau ada kejadian
akan berpengaruh pada layanan kesehatan dan lain-lainnya, maka mereka dari dinas terkait mereka berburunya dengan seperti itu. Jadi mereka memberikan vaksin dengan cara ditembakkan dari jauh. Oke. Dokter, berarti selain itu semisal nih ada yang memakan daging hewan, itu apa memang di daging hewan olahan makanan kita itu bisa terpapar rabies, dokter? Nah, untungnya sebenarnya rabies itu virusnya rapuh. Virusnya tidak mudah hidup di luar tubuh manusia atau di luar tubuh hewan tadi. Kalaupun ada di dalam tubuh hewan, kalau memang cara masaknya benar, ya harusnya tidak akan menularkan virus rabies. Nah, sekarang kan rabiesnya di anjing monyet, anjing dan kucing kan jarang sekali juga dikonsumsi makanan ya. Jadi mudah-mudahan tidak lah kalau dari makanan, aman ya. Aman, semisal anjingnya menggigit hewan ternak gitu, betul, dokter. betul. Semisal nih kita punya di rumah ada sapi, ada anjing juga. Nah, kebetulan si anjing ini tiba-tiba menggigit kakinya. Iya, betul. Skenario-nya jadi banyak ya, skenario-nya ya. Wah, ini terlalu banyak lihat film. Semisal tahu kayak gitu, gimana dokter ya? Enggak, aman. Ini. Aman. Jadi, aman ya? Walaupun, maaf ya, walaupun kita tuh kadang-kadang gigit anjing lain, selama kalau kita konsumsi dagingnya dimasak dengan benar, aman. Berarti memang daging itu yang kita olah itu otomatis aman ya dengan... Berbeda dengan antraks. Antraks itu punya kapsul, punya spora. Jadi pemanasannya itu lebih lama lagi supaya dia benar-benar hilang. Oleh karena itu kan sering ya, kalau kasus antraks itu karena memakan daging yang sudah lama, memakan daging yang diolah, itu sudah dipanasi, sudah dimasak, mateng, tertular antraks tetap karena memang dia punya spora. Spora ini bertahan pada suhu tinggi. Kalau rabies tidak. Jadi memang kita ya bisa lebih sedikit tenang asal kita bisa melakukan hal-hal yang tadi, hal-hal pencegahan itu, dokter ya. Betul. Oke. Jadi memang kita sebagai manusia selain rajin mandi, rajin cuci tangan pakai sabun, juga kalau misalnya apa perlu ini, dokter? Semisal kita ada hewan nih, kita langsung semuanya ganti baju, keramas semuanya. Oh tidak, kalau seperti itu tidak. Hanya cuci tangan sudah cukup, dokter. Yang kita pastikan sebenarnya adalah apa? Kalau ada hewan di lingkungan sekitar kita, otomatis mungkin hewan kita ya, pastikan perawatan hewan tersebut benar. Artinya apa? Tidak cuma sekedar makan dan memandikan. Hewan ini juga punya kesehatan, sama seperti manusia, sama seperti keluarga kita, perlu vaksin. Tolong hewan-hewan yang memang ada di lingkungan kita, kalau kita benar-benar sayang sama hewan tadi, tidak hanya sekedar memberi makan, tidak sekedar memandikan, vaksinasi hewan tadi. Supaya apa? Aman untuk hewannya dan aman untuk kita. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau vaksin sudah dilaksanakan pada hewan tersebut, sebenarnya resiko itu sangat minimal. Satu keluarga sudah vaksin hewannya, satu RT vaksin semua hewannya masing-masing, satu desa sudah vaksin semuanya masing-masing, satu kota semua sudah vaksin, satu provinsi sudah taat dengan memvaksinkan hewan yang ada di sekitarnya, otomatis akan bebas dari rabies karena nggak ada kejadian, karena semua sudah memiliki antibodi yang baik untuk mencegah adanya infeksi rabies. Dokter, dari hewan tadi kan perlu disuntik vaksin ya, dokter ya. Kalau dari manusia sendiri, dokter, sebagai bentuk upaya pencegahan gitu, supaya kita nggak tertular rabies. Betul. Perlu nggak sih, dokter? Sebenarnya gini, Mbak. Kalau kita lihat vaksin, vaksin ini tidak menghilangkan infeksi. Tapi vaksin ini memberikan antibodi atau perlindungan jika terjadi infeksi. Oleh karena itu, sebenarnya pemberian vaksin pada waktu kejadian pasca gigitan, setelah gigitan, itu sifatnya terapi dan agak terlambat sebenarnya. Oleh karena kalau resikonya tinggi ditambahi dengan serum. Nah, orang-orang yang belum tergigit, boleh nggak divaksin? Boleh. Terutama yang beresiko tinggi untuk tergigit. Dokter hewan. Oke. Tempat penangkaran hewan atau tempat penitipan ya, hewan. dokter, Nah, itu banyak sekarang. Di tempat kita itu penitipan hewannya sudah mulai banyak, bahkan ada hotelnya hewan. Iya, betul. Di Kota Malang sendiri sudah ada hotelnya, dokter. Di dekat rumah saya nih, dokter. Oh, dekat rumah? Iya. Jadi ada orang yang keluar masuk hotel itu hewan? Iya. Biasanya Grab nih, dokter. Oh iya, Grab. Kok saya sebut merek. Iya. Gitu. Jadi memang hewan-hewan itu juga perlu nggak hanya diberi makan, tapi perlu divaksinasi juga. Betul. Ya, dokter ya, dirawat dengan baik. Dan kitanya juga sendiri, semisal kita memang ada faktor resikonya, kita suntik juga vaksinasi gitu. Vaksinasi, ya, dokter ya. Kita beresiko. Saya punya hewan piaraan. Oh, iya. Banyak hewan piaraan saya. Setahun sekali boleh.
Oh, setahun sekali Ya, dokter. bisa. Oh. Orang-orang dokter hewan minimal setahun sekali mereka. Karena gini, saya disuntik saat ini, hari ini disuntik vaksin rabies. Saya tergigit kurang dari 3 bulan. Saya tidak perlu dapat tambahan serum. Saya tergigit setelah lebih dari 3 bulan saya divaksin yang lalu. Saya tetap dapat dosis untuk booster. Nah, kalau setahun lebih saya nggak vaksin, saya tergigit, saya harus diulang lagi vaksinnya pada saat itu sebagai vaksin terapi, bukan vaksin pencegahan. Oke. Jadi kadar antibodi atau kadar daya tahan tubuh terhadap rabies itu akan turun seiring waktu. Oleh karena itu orang yang pekerjaannya berisiko, maka vaksinnya rutin untuk mencegah resiko perburukan. Jadi jangka waktunya kurang lebih selama 1 tahun itu ya dokter Betul. ya. Kalau berisiko terus ya pekerjaannya dokter hewan terus. Nanti kalau dari dokter hewan dia pekerjaannya yang lain, nah mungkin dia berisikonya kurang. Berarti kalau cukup kita memelihara hewan aja di rumah dan itu semisal kucing punya 1 gitu. Kalau kucingnya divaksin aman ya nggak perlu kita. Oh, nggak perlu ya dokter Betul. ya. Oke. Tapi kalau kucingnya banyak, maaf ya kan ada orang-orang yang kucingnya sampai 100. Wih. Bahkan kamarnya untuk kucing semua. Orangnya tidur di ruang tamu. Ada Ya, dok memang kayak ada gitu. memang ya. Dan itu karena kucingnya banyak, kita nggak bisa ngawasi. Kalau seperti itu, alangkah lebih baiknya vaksin aja orangnya. Nggak hanya kucingnya, orangnya. Orangnya juga gitu ya. Betul. Jadi memang kita melakukan pencegahannya itu nggak hanya pada hewan tapi pada kita sendiri. Dan apabila kita sudah tergigit mungkin ya dokter ya, tergigit kita harus cepat-cepat basuh dengan air mengalir, sabun, lalu diberi antiseptik dan lebih baik memang ke fasilitas kesehatan. Lapor. Gitu ya dokter ya. Lapor supaya ada stratifikasi penilaian. Oh, kucingnya sudah divaksin. Yang digigit sudah divaksin. Lukanya ringan, tidak perlu Bu, kita observasi dua-duanya. Baik kucing maupun orangnya diobservasi. Tidak perlu terapi. Tetapi berbeda sekali kalau lukanya sampai berdarah, menembus kulit. Kucingnya sangat agresif, perilakunya berubah dari kebiasaan. Maka itu kucingnya diambil dulu, diobservasi, orangnya diberikan vaksin dan serum. Oke Sobat Sehat RSSA, jadi itu tadi ilmu yang telah disampaikan oleh Dr. Heri Sutanto, spesialis penyakit dalam terkait rabies dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Semoga ilmu yang disampaikan kepada Sobat Sehat RSSA semuanya dapat bermanfaat dan kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, apalagi yang kita memiliki hewan di rumah gitu ya dokter ya. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Dokter Heri telah meluangkan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Dokter Heri sehat selalu ya dokter ya. Terima kasih. Supaya kita bisa ketemu di next episode gitu Siap. ya. Oke. Setelah ini kegiatannya apa dokter? Selalu biasa Langsung layanan. balik lagi ke Balik Irna 1 ya layanan, dokter. iya. Kembali lagi Dokter Heri. Siap. Oke baik, itu tadi Sobat Sehat di episode ke-6 kita kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.